Halo Juventini Indonesia, kembali lagi bersama saya Dea di channel Bicara Juve. Ya, semalam kita telah menyaksikan pertandingan friendly Juve melawan Novara. Laga ini berakhir dengan skor 5-0 untuk kemenangan Juventus. Pencetak golnya adalah Ronaldo, Aaron Ramsey, Piaka, dan 2 gol dari pemain muda yaitu Portanova. Pertandingan ini adalah pertandingan friendly melawan Novara, klub dari Serie C. Banyak orang mengatakan tidak penting dalam tanda petik membahas laga persahabatan. Tapi bagi kami laga ini cukup penting untuk diulas dikarenakan pertama kita tahu bahwa Pirlo belum pernah melatih dan dari laga ini kita akhirnya melihat apa formasi yang ia pakai dan bagaimana ia memainkan formasi itu. Yang kedua, Pirlo adalah pelatih yang harus membuktikan dirinya baik kepada board maupun kepada fans. Pertandingan ini adalah pertandingan yang disiarkan live, jadi ini adalah kesempatan emas baginya untuk memberikan kesan pertama yang baik kepada board dan kepada fans. Ketiga, sentuhan Conte benar-benar terlihat dalam diri Pirlo. Conte tidak pernah meremehkan suatu pertandingan pun, termasuk pertandingan persahabatan. Ternyata begitu juga dengan Pirlo. Di akhir laga ia mengatakan bahwa ia tahu ia melatih Juve. Ia tahu bahwa ekspektasi untuk seorang pelatih Juve adalah menghasilkan kemenangan demi kemenangan. Oke, langsung saja kita bahas lebih lanjut tentang laga ini. Kita semakin jelas melihat bahwa di musim depan Pirlo akan menggunakan skema dengan 3 atau 4 back. Kita lihat di babak pertama ia menggunakan formasi 3-5-2 saat menyerang dan formasi 4-4-2 saat bertahan. Poin-poin yang bisa kami tarik dari babak pertama ini adalah: pertama, dalam hal membangun serangan, dari belakang Bonucci masih diandalkan. Bahkan kita melihat 3 bek Juve tidak segan maju hingga memasuki daerah lawan. Keuntungan dari pola serangan ini adalah Juve dapat meletakkan banyak pemain dalam kotak penalti lawan untuk meningkatkan kesempatan untuk mencetak gol. Satu hal yang tidak pernah kita lihat sepanjang musim lalu. Kerugiannya adalah tim jadi gampang terekspos counter attack manakala kehilangan bola. Kita lihat serangan Novara di sepanjang babak pertama adalah melalui skema counter attack. Kita lihat di sini di mana saat menghadapi counter attack ada 3 bek Juve versus 3 penyerang Novara. Satu hal yang sangat riski manakala menghadapi tim yang jauh lebih hebat. Ini sempat mengingatkan kami akan kekalahan Juve di final Liga Champions melawan Barcelona dengan trio MSN-nya, yang mana Juve berulang kali terekspos oleh counter attack cepat mereka. Kedua, fullback memiliki peran sentral dalam skema ini. Di babak pertama, Alexandro dan Cuadrado terus-menerus melakukan tusukan dari sisi sayap. Ini tentu suatu tanda yang positif melihat di musim lalu fullback Juve jarang sekali melakukan hal ini. Tetapi masalah crossing yang matang masih tetap menjadi pergumulan di sini. Ketiga, warna 3-5-2 Conte sangat terlihat dari babak pertama, tetapi yang membedakannya dengan Pirlo adalah justru McKennie yang ditempatkan di posisi Pirlo diapit oleh Ramsey dan juga Rabiot. McKennie juga memiliki peran yang berbeda, tugasnya lebih kepada menghancurkan bangunan serangan lawan dengan merebut kembali bola dengan cepat, manakala Juve kehilangan bola. Keempat, Pirlo seperti yang ia berulang kali katakan bahwa ia akan menerapkan pressing yang ketat. Ya, ini terlihat di sepanjang babak pertama. Kita lihat bagaimana pemain Novara dikelilingi oleh banyak pemain Juve di daerah mereka sendiri. Itulah 4 poin yang bisa kami tarik dari babak pertama. Sekilas kesimpulan kami adalah warna dari Juve Conte cukup terlihat, di mana tim bermain dengan antusias, pressing tinggi, dengan penekanan kepada kerjasama tim daripada skill individual. Hal yang membuat kami cukup terkesan adalah Kulusevski bermain cukup baik di sisi Ronaldo sebagai penyerang, Ronaldo sangat mobile melakukan roam, Ramsey beberapa kali melakukan tusukan ke kotak penalti lawan dan menjadi penyerang tambahan, dan Danilo yang dapat bermain sebagai center back, satu hal yang menjadi pilihan baru bagi Juventus. Di babak kedua, Juventus memainkan formasi 3-4-3 saat menyerang dan formasi 4-5-1 manakala bertahan. Formasi ini menghasilkan 4 gol di babak kedua. Kami rasa ini lebih dikarenakan Novara yang sudah mulai kehilangan stamina karena terus bertahan di babak pertama, dan di sisi lain Juventus tidak pernah mengendorkan serangan di babak kedua. Pellegrini dan Douglas Costa bermain baik dan cukup merepotkan Novara dari sisi sayap. Piaka juga cukup percaya diri menjadi ujung tombak. Kami rasa ada baiknya mempertahankan Piaka karena dalam laga ini ia bermain dengan baik, sama seperti ketika ia bermain melawan U23. Selain itu, Pirlo juga memberi kesempatan bagi Hans Nicolosi dan juga Portanova bermain cukup lama di babak kedua. Satu hal yang kami sangat harapkan dapat terjadi di musim depan, melihat juga ada aturan 5 substitutions yang masih berlaku. Oke Juventini, itulah sedikit ulasan kami atas laga persahabatan melawan Novara. Novara sama sekali tidak memberi perlawanan. Melihat status mereka sebagai tim Serie C itu adalah hal yang wajar. Di sisi lain kita dapat melihat gaya permainan Juve di tangan Pirlo, suatu permainan yang kental dengan nuansa Conte Juve di babak pertama, dan suatu eksperimen yang lumayan menjanjikan di babak kedua.
Setidaknya inilah yang akan kita lihat di musim depan. Sangat menarik melihat nantinya Juventus berlaga dan bagaimana Pirlo meracik Juve dari satu laga ke laga lainnya. Oke, terima kasih Juventinis. Sekali lagi, kalau kalian menyukai video ini, bisa tekan tombol like. Dan kalau nggak mau ketinggalan, bisa subscribe. Dan kami terus mendorong teman-teman untuk bisa menyampaikan isi pikiran kalian menyimak laga ini di kolom komentar di bawah. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Forza Juve!